Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku SMP Pesat Kota Bogor dari kelas 9A sampai ke 9H ya. Eh, Pada kesempatan pertemuan ini, Bapak akan membahas 3 atau 4 soal yang berhubungan dengan kesebangunan, yang difokuskan dulu ini ke soal-soal yang berhubungan dengan sketsa segi 4 ya. Kesebangunan itu nanti ada yang segi 4, ada yang segi 3 gitu ya. Nah, Bapak mulai dari apa? Contoh soal 1. Di sini dikatakan ya, Masjid Riyadus Solihin, ya masjid kita ya. Masjid Riyadus Solihin 1 memiliki tinggi sebenarnya 24 meter dan memiliki lebar 12 meter. Jadi masjid kita itu umpama tingginya 24 meter dan lebar 12 meter. Jika tinggi masjid pada model 8 cm ya, maka lebar masjid pada model adalah ya. Jadi permasalahannya jadi masjid itu ya. Jadi di sini ada yang tinggi sebenarnya dan lebar sebenarnya, dan ada pada model. Tanda model itu misal pada ininya lah ya, marketnya atau desainnya gitu ya. Nah, udah kita nggak usah terlalu pusing, kita gambar aja seperti contoh kemarin. Anggap ini ya. Nah, buat aja dua kotak seperti ini nak ya. Mana ini, anggap ini modelnya, model atau fotonya. Nah, ini sebenarnya. Jadi semua masalah itu dikembalikan ke penggambaran dua sketsa ini nak ya. Nah nak, ini anggap aja masjid sebenarnya. Lambangkan dengan ini, nggak perlu nak ya, asal jadi ini kita anggap ini sebenarnya, masjid sebenarnya kita anggap, berarti anggap aja ini LS, sementara ini adalah tinggi sebenarnya TS. Ini anggap ada pada model ya, berarti LM, ini TM. Nggak bocornya spidolnya. Oke, nah sekarang kita baca. Jadi semua masalah itu dikembalikan ke seperti ini. Ada dua kotak atau dua bangun. Satu sebenarnya, satu model. Nah, bawahnya dianggap lebar, di atasnya dianggap tinggi sebenarnya ya. Ini sama di model juga, ada lebar model, ada tinggi pada model. Nah, kita mulai memasukkan angka-angkanya nah ya. Masjid Riyadus Solihin 1 memiliki tinggi sebenarnya 24 meter. Tinggi sebenarnya 24 meter, berarti TS nah ya. Karena tinggi sebenarnya itu dianggap TS 24 meter ya, nah ya. Teruskan nah ya. Dan memiliki lebar 12 meter. Nah, nak, karena ini masih rangkaian dari kata-kata tinggi sebenarnya 24 meter dan memiliki lebar 12 meter, berarti lebar sebenarnya ya. Oke, paham? Nah, lanjut. Jika tinggi masjid pada model atau pada foto, tinggi masjid pada model LM atau TM? Tinggi kita tentukan tadi. Sangat mudah, berarti tinggi 8 cm. Maka lebar masjid pada model adalah, berarti ini ditanya ya. LM, lebar masjid pada model. Udah paham ya? Bapak ulangi lagi. Dibuat dua sketsa seperti contoh itu, dibuat dua kotak atau dua persegi segi 4. Satu dianggap berarti ada dua ukuran, ada lebar, ada tinggi. Permasalahannya selalu kayak gitu nah ya. Nah, di model juga ada lebar, ada tinggi. Nah, tinggal memasukkan angka-angka tadi ya. Nah, kita pada selanjutnya buat rumus yang seperti sudah Bapak ajarkan kemarin ya. Kita buat rumus ya. Mulai dari LM yang ditanya. LM per apa nak? LM per LS
LM per LS boleh nak? Boleh nak ya. LM per LS boleh, benar ya. Kalau LM per LS dari kiri ke kanan, maka ini juga ikutan dari dari kanan ke kiri, maaf. Karena LM per LS itu dari kanan ke kiri, maka ini juga TM per TS. Kemarin kan sudah Bapak ini ya di video sebelumnya. Nah, boleh juga mau LM per TM, boleh. LM per TM, boleh. Dari bawah ke atas, maka ini juga harus dari bawah ke atas, sama dengan LS per TS. Ya, kira jelas? Bisa dipahami? Nah, oke. Pak agak angkat dikit nak ya, biar kelihatan. Nah, oke, Bapak lanjut. Pilih yang mana rumusnya? Salah satu aja ya nak ya. Kita yang ambil yang sebelah kiri ini ya. LM per LS. LM belum ada, kita tulis saja per LS 12. Nah, ya, karena LS-nya 12 tadi kan ya. Sudah yang kita masukkan tadi. TM per TS, lihat TM-nya berapa? 8 per TS. Maaf. TM per ini benar ya. Bapak ulangin ya. LM per LS betul sama dengan TM per TS. LM-nya ditanya, LS-nya 12, TM berapa nak? TM 8 ya. TM per TS, TS-nya 24. Oke, seperti ini masukkan angka-angkanya sebelum kita hitung. Angka lagi nah ya, sebentar ya. Nah, tolong perhatikan. Di sini Bapak tidak memperhatikan satuan. 24 sama 12 kan satuannya meter. Sementara 8 itu sentimeter. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak kok nggak dikonversi dulu? Boleh nak kalau dikonversi. Silahkan, seperti mungkin kalian di SD silahkan. Tapi tolong perhatikan nih, karena Bapak mengerjakan dengan kesebangunan ini, Bapak tidak mengkonversi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita seperti ini nak. Kita memanfaatkan prinsip kesebangunan yang senada nak. Ya. Lihat, kita akan membandingkan LM per LS, TM per TS. Nah, kita tinggal gini aja analisis dari ini nak. Dari gambar yang sebenarnya ini. Lihat. Karena ditanya yang LM, kita mulai dari yang gambar sebenarnya. Ini meter ke meter. Jadi kalau kita menganalisis gambar yang sebenarnya, maka meter ke meter. Berarti sama ya antara atas sama bawah. Sama juga harusnya kayak gitu. Karena dari TS ke LS itu sama satuannya, maka dari TM ke LM juga harus sama. Nah, sama berarti ini CM, maka ini harus CM juga. Jadi kita kerjakan aja nih hitungan ini sampai dapat angkanya dan dipastikan nanti satuannya CM, itu pasti benar ya nak ya. Seperti itu nak ya. Saya ulangin ya. Atas ke bawah sama. Maka ikutan atas ke bawah juga sama. Kalau mau seperti ini juga boleh. Dari TS ke TM boleh ya. Ini meter, ini sentimeter. Oh, berubah ya. Ini meter, ini sentimeter. Maka analisis juga bawah. Karena kita dari kiri ke kanan, kita analisis kiri ke kanan. Ini meter ke senti. Ini meter ke senti juga. Jadi seperti itu ya. Mau atas bawah sama, berarti ini harus sama. Mau dianalisis dari kiri ke kanan, meter ke sentimeter, berarti ini juga meter ke sentimeter. Jadi nggak usah diubah, nggak usah dikonversi nak ya. Kalau mau konversi silakan, Bapak nggak menyalahkan tuh ya. Cuman ini alternatif cara aja nak ya. Nah, selanjutnya nak, kali silang. Kali silang itu adalah berarti LM. Kali silang itu berarti kalikan, ini hanya sketsa saja nak ya. LM dengan 24 dan 12 dengan 8. Ya.
Bisa dipahami nak? Namanya perkalian silang itu adalah 24 kali LM sama dengan 8 kali 12. Oke nak, Bapak lihat posisinya sudah cukup bawah. Nah, kemudian Bapak lanjutkan ke sini nak ya. Bapak lanjutkan ke sini, ke sampingnya. Oke nak, Bapak teruskan. Nah di sini nak ya, Bapak tulis lagi nak ya, biar ini 24 LM, hanya mengulang nih ya, 8 kali 12. LM sama dengan gimana nak? Misalnya 2 jeruk harganya 10.000, maka 1 jeruk maka 10.000 bagi 2 ya. Nah berarti ini Bapak tulis dulu ya, 8 kali 12 per 24. Karena antara hubungan 24 dengan LM ini adalah perkalian, maka pada saat memindahkan angka 24 ini, maka harus sebagai pembagian ya. Oke itu. Nah selanjutnya nak, ada 2 cara di sini nak. Yang pertama, kalian boleh misalnya mau ini nak ya, 8 kali 12 berapa nak? 8 kali 12 96. 96 bagi 24 berapa nak? 96 bagi 24 4 ya. Ya. Ini 4 cm. Dibagi aja ya. Nah, berarti LM 4 ya dapatnya naik. 96 bagi 24 ini 4. 4 apa? Lihat dari sini tadi. Sudah dipatok ya, cm, berarti jawabannya adalah lebar model adalah 4 cm. Karena selanjutnya Bapak akan ini. Dari sini tadi Bapak kasih alternatif. Karena biasanya kalau di UN zaman dulu nak ya, tes apa saja nanti kan kalian tidak ada UN, nanti kuliah juga ada UTBK, pasti akan ada tes-tes. Nah dari sini ini Bapak anggap sebagai cara 1 ya nak ya, cara 1. Cara 1 ini cara 2. Cara 2 ini tadi Bapak akan menjelaskan ini nak, yang LM 24 LM sama dengan 8 kali 12. Bapak pinginnya pakai pencoretan nak ya. LM sama dengan 8 kali 12 dibagi 24. Sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, di sini nak. Ya. Bapak tulis ulang lah ya, biar apa? Nanti kalau coret-coret kan dicoret-coret, nanti pusing kalau nggak ada berkasnya. Nah, Bapak ingin mengajak kalian dengan pakai sistem pencoretan. Ya nak, lihat nak. 8 sama 12. Ini angka 24. 24 kalau bagi 8 berapa nak? 3 ya. 24 bagi 12 2 ya. Maka terserah mau coret yang mana. Misalnya anggap Bapak coret ya. Bapak coret 24 dengan 12. 24 bagi 12 berapa nak? 2 kan? 2 ini jangan ikut di 2 hasil pencoretan itu atau pembagian itu, ikut dengan angka yang terbesar. Karena angka yang terbesar itu 2 di bawah, di 24 itu di bawah per ya, maka 2 harus di bawah juga nak ya. Paham? Jadi pencoret tuh nggak selalu di atas, itu biasanya kesalahan yang Bapak temuin ya. Udah, akhirnya ini sama saja, kalian tinggal membagikan 8 per 2. 8 per 2 berapa nak? 4. 4-nya apa nak? Satuannya sentimeter ya. Oke nak ya. Boleh ya, Bapak sarankan caranya itu adalah ini. Lanjut ke sini. Boleh, silakan mau menghitung alternatif dengan perkalian kemudian baru dibagi, boleh 4. Atau dengan pencoretan, boleh. Hati-hati nak ya. Pencoretan itu sekali lagi bahwa hasil pencoretan atau hasil pembagian intinya ikut di mana angka yang terbesar. Kalau angkanya di atas, 24-nya di atas ikut di atas, kalau 24-nya di bawah ikut di bawah gitu ya. Jadi di bawah sebagai pembagi, kalau di atas berarti nanti dikalikan. Paham ya? Itu soal yang nomor 1. Selanjutnya Bapak siapkan contoh soal yang
kedua. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh soal kedua. Contoh soal kedua di sini lihat ya. Nah, Bapak ambil contoh yang ini nak kontekstual dengan sekolah kita ya. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi 6 meter ya. Bisa dibayangkan pada saat kita upacara, nah misalnya tiang bendera tinggi 6 meter misal ya. Mempunyai panjang bayangan 1,5 meter. Kita kebayang nak, kalau kita lagi upacara kan lagi panas itu kan pasti ada bayangan dari bayangan dari tiang bendera itu ya. Kan kalau siang hari kan bayangan itu paling pendek gitu karena di atas kepala gitu ya. Nah, saya ulangi lagi nih, tiang bendera di depan di depan kampus kita, kampus pusat memiliki tinggi 6 meter dan mempunyai panjang bayangan 1,5 meter. Pada saat yang sama, tentukan panjang bayangan pohon mangga yang memiliki tinggi 2 meter. Nah, Bapak ingin katakan, Allah sudah menciptakan ya sinaran matahari pada saat yang sama itu sudah membuat kesebangunan ya. Jadi sudah pasti kalau tiang bendera itu diperkecil 2 kali, maka pohon mangga juga diperkecil 2 kali. Kalau tiang bendera bayangannya diperpanjang 2 kali dari sebenarnya, maka dengan sinar matahari itu Allah sudah menentukan bahwa itu juga 2 kali di panjang bayangan ya. Jadi sinar matahari itu adalah proses pembesaran atau proses pengalih kesebangunan yang Allah ciptakan gitu ya. Nah, sekarang kita Bapak ini lihat posisinya dulu. Oke, Bapak mulai nak ya. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi 6 meter. Anggap nih tiang bendera nih ya. Tiang bendera. Anggap aja kayak ini nah. Dah, tiang bendera gitu aja nah ya. Mempunyai pada saat yang sama mempunyai panjang bayangan 1,5 meter. Wah, agak pendek ya. Jadi 6 meter bayangannya 1,5 meter. Mungkin ini masih di hampir siang hari ya. Nah, ya. Anggap aja ini tadi apa nak? Jadi kita gambar aja seperti itu nak ya. Jadi ini adalah tiang bendera. Bapak singkat dengan B aja nak ya. Bendera karena bendera B ya nanti ya. Nah, kemudian nak, pada saat yang sama tentukan panjang bayangan pohon mangga. Ya anggap aja pohon mangga gini nak, mangga ya, nak, mangga ya. Nah ini. Set. Nah, udah buat kayak gini aja. Ini dianggap pohon mangga. Paham nak ya? Jadi nggak usah sulit-sulit, nggak usah digambar benar. Nanti kalau digambar benar sulit. Nah, sekarang kita memasukkan angka-angkanya nak. Nah, memasukkan angka-angkanya. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi dan mempunyai panjang bayangan. Oh, jadi dia punya tinggi, anggap aja nih yang ini nak. Ya, dianggap TB. Nah, yang berdiri, kemudian bayangannya disebut dengan tinggi lebar. Nah, mangga juga sama ya, dianggap TM ya, anggap aja TM ya, TM, dan ini dianggap LM. Jadi kayak gitu nak ya. Tinggal bendera ya, jadi TB per LB, TB ini LB, tingginya TB. Kalau mangga tingginya TM. Hanya untuk memberi notasi aja biar tidak membingungkan ya. Nah, nak, sudah nak ya, permasalahannya kayak gini cuman. Jadi disederhanakan ya. Nah, Pak kok nggak dibuat kok segi 4 gini Pak? Toh juga sama nah ya, segi 4 tuh kan walaupun garisnya ada 4, intinya ada 2 ukuran kan? Ada 2 ukuran kan? Maaf, persegi panjang khususnya ya. Segi 4 itu kan macam-macam, ada jajur genjang, ada trapesium, semuanya juga segi 4. Sama kita sederhanakan seperti ini. Nah, kita mulai masukkan nah. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi 6 meter. Tiang bendera tinggi.
berarti 6 meter ya kan di sini ya. Coba panjang bayangan 1,5 meter. Nah, 1,5 meter kan bayangan tuh di bawah di tanah ya. Pada saat yang sama tentukan panjang bayangan pohon mangga yang memiliki tinggi 2 meter. Tinggi 2 meter. Mangga ya. Berarti 2 meter. Nah ya. Pada saat yang sama tentukan panjang bayangan. Berarti panjang bayangan yang LM ini ya. Ini yang ditanya ya. Nah, sekarang ya. Sekarang kita analisis ini dulu nih. Analisis satuan ya. Analisis satuan. Coba. Kira-kira ini satuannya apa ini ya? Contoh ambil di sini. Meter ke meter. Sama. Berarti meter ke meter juga ya. Dari sini ke sini sama, maka dari sini ke sini sama. Karena ini meter ke meter, maka ini juga meter ke meter. Kuncinya sama ya. Nah, ini lebih mudah malah ini satuannya meter. Cuman ada angka koma memang Bapak persulit dengan angka koma ya. Bapak naikkan dulu sedikit ya. Nah, kita kerjakan di sini. Buat rumusnya. Bapak ambil salah satu aja rumusnya ya, biar Bapak usahakan satu lembar nih ya. Nah, LM itu mulai. Mau apa? LM per TM. Mau kemana? Dari kanan ke kiri. Ayo, nggak apa-apa. LM per LB. Berarti dari kiri kanan. LM per LB. LM per LB maka harus senada ya. LM per LB kanan ke kiri maka harus kanan ke kiri. TM per IB. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya nak. Masukkan angka-angkanya. LM belum ada, maka ditulis aja LM. LB 1,5, tulis saja 1,5. TM 2. TB. TB-nya 6 ya. 6. Udah nak, coba dilihat dulu. Bapak ulangin. LM per LB. Berarti LM-nya LM, LB-nya 1,5. TM per TB 2 per 6 ya. Oke. Bapak lanjutkan. Tadi kan dikasih tahu Bapak gimana nak? Langkahnya adalah dikali silang. Ya, dikali silang. Berarti 6 kali LM sama dengan 2 kali 1,5. Paham ya? Disilang ya. Nah, lanjut. Bapak kasih batasan ya. Ini anggap ini batasan. Nah, lanjut. Berarti LM sama dengan 2 kali 1,5 dibagi 6. Terserah nih mau pencoretan atau gimana penghitungan. Pencoretan aja dulu ya nak ya. Coba. Kalau pencoretan Bapak tulis ulang nak ya, biar Bapak tulis ulang. Mana dicoret? 2 bagi 6. 6 bagi 2 bisa nggak nak? Bisa kan ya? Maka dicoret. Berarti kita membagi 2 dengan 6. Berapa 2 bagi 6? 3. 3-nya di angka 2 apa di 6? Yang gede 3. Berarti tinggallah 1,5 dibagi 3. Yuk 1,5 bagi 3 berapa nak? 1,5 bagi 3, yang nggak ngerti coret-coret ya. 1,5 bagi 3, 0,5 nak ya. Coba nih, coretannya di sini. 1,5 bagi 3 ya. 1,5 ya. 1,5 bagi 3 nggak cukup, berarti kita perbesar jadi kalikan 1,5 kali 10 15 ya. 15 pada saat kita 15 ini tidak dikalikan, apa yang terjadi? Pakai 0, nah ya, 0, ya, karena kita mengalihkan ya. 15 bagi 3 5 ya. Saya ulangin, karena 1,5 itu apa? 1,5 itu jadi 15 ya. Berarti kita menambah 0 ya. Mengalih seperti kalau gini ya, dulu kan 30. 3 bagi 6.
30 bagi 6 kan berarti itu nambah 0. Nambah 0 itu kan ngali 10 ya. Jadi dari 1,5 ke ini kan dikali 10. 10 berarti harus pakai 0,15 bagi 3 5 ya. Itu mah pekerjaan ini ya, nah ya. SD sudah ya. Nah, berarti jawabannya adalah berapa nak? 0,5. Satuannya apa? Udah kita patok ini tadi. Meter ya. Jadi satuannya adalah 0,5 meter ya nak ya. Nah, bagi yang mau, Pak saya nggak mau mencoret Pak ya, saya mau ngalihin aja, boleh silakan. 2 kali 1,5 berapa LM? Cara lain ya. 2 kali 1,5, saya tulis ini ya. 2 kali 1,5 dengan 3. 3 per 6, 3 bagi 6 setengah. Setengah kan 0,5 ya meter, sama boleh. Terserah aja yang mana, yang penting apa proses ini nggak jadiin masalah buat kalian. Oke, nah kita lanjutkan ke contoh soal 3. Oke, nah kita lanjutkan ke contoh soal 3 ya. Contoh soal 3 kita lihat baca di sini nak ya. Tiang bendera di kampus SMP Pesat. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi 8 meter. Yang tadi nak ya. Jadi kita buat aja ini apa sketsanya. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi 8 meter dan punya bayangan 2 meter. Saya tarik nak. Set. Nah. Set ini. Nah, ini yang tadi apa? Tiang ya. Bendera. Saya singkat dengan B. Bendera. Di samping tiang bendera terdapat menara penguat sinyal ya. Masih bisa bayangin lah ya. Di atas kantor kita kan ada menara penguat sinyal tuh ya. Kita buat seperti ini. Nah, tentukan tinggi menara tersebut jika pada saat sama menara tersebut memiliki bayangan 3,5 meter. Nah, yang penting kalian tarik aja nah seperti ini ya. Jadi nggak perlu panjang pendeknya, nggak ada masalah deh. Itu nanti ini. Nah, sekarang kita analisis nak. Ini tadi kan menara, kita anggap singkat dengan menara ya nak ya, M, biar berbeda ya. Nah, yang ini kita anggap sebagai TB ya enggak ya nak ya. Sekarang Bapak kesini, tinggi bendera jadi TB, tiang bendera bayangan disebut dengan LB. Menara tingginya disebut dengan TM, saya nyatakan dengan TM, ini LM. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi kan bisa dipahami ya. Jadi sketsa saja. Kalau bendera, tinggi bendera seperti ini, lebar bendera gitu. Yang penting memasukkan angkanya nih yang benar sekarang ya. Jadi memasukkan angka dulu yang benar, kemudian nanti baru membuat rumus yang benar. Insya Allah mau dibolak-balik soal ini sama ya. Nah, sekarang kita mulai. Tiang bendera di depan kampus SMP Pesat memiliki tinggi 8 meter. Tiang bendera 8 meter dan bayangan 2 meter. Berarti 8 meter. Ini 2 meter. Kemudian di samping tiang bendera terdapat menara penguat sinyal. Tentukan tinggi menara tersebut. Tentukan tinggi menara tersebut. Berarti yang ditanya. Jika pada saat yang sama menara tersebut memiliki panjang bayangan 3,5 meter. Jadi dianggap. Kenapa ada kata-kata pada saat yang sama nak? Ya harus pada saat yang sama nak. Jadi sinar matahari itu kan menyinar pada saat yang sama. Jadi tidak boleh misalnya menghitungnya tiang bendera pada saat apa? Data tiang bendera pada saat jam 10 kemudian menara jam 11, ya nggak boleh itu pengambilan ini. Jadi pada saat kita ngecek bayangannya itu, nah kenapa ini yang realnya nak? Realnya tinggi menara yang dihitung ya. Kalau tadi kan Bapak contohkan bahwa justru tinggi di apa? Tinggi ada, bayangannya nggak ada, itu nggak ada kerjaan. Kita kalau ngukur bayangan nggak ada gunanya. Justru apa? Kita menghitung tinggi menara dari bayangan yang ada. Karena kan ngeri kalau kita naik apa
ke menara tuh ada risiko jatuh ya. Maka kalau untuk yang beresiko itu cukup dihitung. Nah kalau mengukur panjang bayangan kan nggak beresiko ya, nah ya kan di bawah gitu ya, paham nak? Nah sekarang bapak angkat dulu sedikit biar kondisinya jelas. Nah sekarang oke, kita buat rumus ya. Mau buat rumusnya gimana nak ya? Mana? Mulai dari TM. TM per apa nak? TM per apa? Boleh, terserah. TM per mau kemana? Ke bawah boleh. TM per LM boleh. Sama dengan atas ke bawah, atas ke bawah. Maka TB per LB. Boleh Neno. Pak, bolehkah pakai rumus apa ini? Boleh ya. Mau apa rumusnya ke tadi ke bawah ya? Ke samping. Dari kanan ke kiri. TM per TB. TM per TB sama dengan TM per TB berarti dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, maka ini juga dari kanan ke kiri. Berarti LM per LB. Yuk kita mana yang kita kerjakan? Yang hijau aja ya. Nah, yang hijau kita isi angkanya TM. Lihat dari sini ditanya LM 3,5 meter, TB 8, LB 2. Nah, tadi satuannya kita nulis satuannya. Satuannya apa ya? Coba. Mau kemana nih? Patokan dari sini, dari bawah ke atas, meter ke meter sama berarti. Maka meter ke meter harus sama ya. Karena ini sama, maka kuncinya di sini harus sama. Berarti ikutan meter juga ya. Kelihatan karena warnanya orange kan ya, itu meter juga ya. Nah, kita lanjutkan dikali silang. Bapak kesini ya. 2 kali TM, lanjutannya 2 kali TM atau 2 TM kali silangnya nah ya. Nih. 2 sama TM 3,5 kali 8 sama dengan 3,5 kali 8. Lanjutkan nak. TM sama dengan 3,5 kali 8 dibagi 2. Karena 2 TM kan hubungannya perkalian tadi ya. Kan harus dibagi. Nah, Bapak ingin mencoret ya, karena memang Bapak lebih hobi mencoret karena untuk apa mengalihkan harus untuk apa kita mengalihkan akhirnya nanti juga dibagi. Itu seperti nggak ada kerjaan ya. Nah, Bapak tulis sekali lagi nak ya. Kalau kalian nanti mengerjakan boleh langsung ya. Tapi kalau karena Bapak menjelaskan harus jelas. Bapak coret mana yang enak dibagi? Oh, 8 sama 2 ya. Nah, 8 sama 2. 8 bagi 2 berapa nak? 8 bagi 2 4. Nah, ini sekarang 8-nya angkanya besar di atas, maka hasil pembagiannya juga harus di atas. Kayak gitu lah ya. Jadi jangan selalu di bawah ya. Tinggallah 3,5 kali 4. TM 3,5 kali 4 berapa nak? Saya mengingatkan 3,5 kali 4 3,5 kali 4 ya. 4 kali 5 20. 4 kali 3 12. 12 sama 2 14. Lihat ada satu angka belakang koma, berarti hasilnya adalah 14. Satuannya apa nak? Nih yang orange ini meter. Jadi jawabannya adalah meter ya. Kan seperti itu bisa dipahami untuk yang soal ketiga ini. Bapak lihat sudah waktunya 34 menit. Nah, Bapak kasih contoh soal keempat. Yang ini soal ini dulu sering keluar di UN. Nah, memang agak sulit ya. Coba Bapak sini naik terus sini. Ini contoh soal keempat.
contoh soal 4. Nah, untuk contoh soal keempat, nah ya, karena mengingat durasi sudah 35 menit ini, maka Bapak cuma untuk bagi yang suka matematika, nah ada permasalahan kayak gini, nah ya. Jadi untuk contoh soal keempat Bapak tidak akan selesaikan di sini, nah ya, di video ini, tapi Bapak kasih gambaran aja, nah ya. Atau Bapak kasih jawaban cepat, mungkin untuk latihannya Bapak nggak masukkan. Sebuah foto ditempelkan pada sehelai karton. Jadi ada karton, ya, ada karton, otomatis agak besar, nah ya, ada fotonya. Jadi ada foto, nah jadi kayak gitu nak permasalahannya ya. Nanti akan saya Bapak bahas di video tersendiri nak ya. Tapi ini tidak Bapak jadikan materi, tetapi untuk pengayaan aja bagi yang mau. Jadi sebuah foto ditempelkan pada sehelai karton yang berukuran 24 x 36 cm. Yang Nah, 24 x 36. Ini ukuran karton lah ya. Nah, bukan ukuran foto ya. Jadi ada dua benda di sini, ada karton, ada foto ya. Yang biru karton, yang merah foto. Yang merah foto. Masuk nggak ini? Yang merah foto ya di sini. Nah, yang baru diketahui adalah ukuran foto. Ukuran karton ya. Nah, sekarang lebar bagian atas, kiri dan kanan masih tersisa 2 cm. Ya otomatis nah ya. Biasa kalau kita nempel foto kan di sini kan masih kelihatan bingkainya atau kartonnya nah ya. Kan tidak mungkin fotonya lebih besar daripada kartonnya atau yang belakang ya, dengan bingkainya nggak mungkin kan. Berarti katanya di sini sisa 2 cm. Sisa 2 cm. Di sini kanan ya, kanan juga sisa 2 cm. Di sini atas ya, dikasih tahu ya, lebar bagian atas sisa 2 cm. Jika antara foto dan bingkai sebangun, maka panjang sisa karton bagian bawah. Nah, yang ditanya ini nak, nih karton di bagian bawah yang biasanya ya lebih lebar. Di sini kan banyak ada tulisan misalnya wisuda atau apa gitu nah. Jadi paham nak, permasalahan ini adalah ada karton dengan foto ya. Kemudian ada fotonya ya, ya. Nah, sekarang yang ditanya sisa bagian bawah. Mungkin Bapak agak percepat ya. Ini kan hanya pengayaan ya. Nah, berarti ini maaf untuk yang sebagian menyukai matematika. Berarti fotonya ketahuan ukurannya nak? Apa yang ketahuan fotonya nak ya? Ini 24. Di sini dipotong 2, ini 2. 24 dikurang 2 berapa nak? 24 kurang 2 22 dikurang 2 20. Berarti pahamkah kalian bahwa lebar foto itu ternyata 20? Dari mana? Dari 24 kurang 2 kurang 2. Sekarang tinggi foto tahu nak? Tinggi foto ini, nah Bapak anggap TF. Tinggi total kan karton 36. Sudah dipotong 2. Berarti belum tentu 34 nah ya. Karena di bawah ini belum ketahuan. Maka nanti konsepnya dibuat ke sebangunan. Bapak pause sebentar nah ya biar menghemat waktu. Oke, Bapak lanjutkan ya. Bapak lanjutkan. Nah, singkat cerita ya. Ini kan 24 36 bingkainya sesuai dengan contoh soal. Nah, ini di TF itu ada di fotonya, jadi di fotonya yang merah ini itu baru ketahuan lebarnya. Nah, berapa tinggi fotonya? Maka kita pakai cara kesebangunan. TF ya. Langsung ya. TF per 20 ya, dari atas ke bawah. Maka sama dengan ya TF per 20 maka 36 per 24. Nah, 36 per 24. Bapak agak cepat ya. TF 24
24 kali TF sama dengan 20 kali 36. TF sama dengan 20 kali 36 dibagi 24. Nah, lanjut. Nah, 20 bagi 24 nggak bisa. 36 bagi 24 nggak bisa. Dimanipulasi bawahnya. Ya kan? 24 dikalikan 4 kali 6. Ya enggak? Nah, ini pencoretannya ya. Nah, 4 kali 6. TF. Yuk, kita langsung berapa nak? 20 bagi 4, 5 ya enggak? 20 bagi 4, 5. Ya, 20 bagi 4, 5. 36 bagi 6, 6 ya. Sehingga TF itu ketahuan 30. Nah, jadi TF itu ketahuan 30 nak. Ya, TF yang TF ini ya. Nah, setelah itu karena dari karton itu dari atas ke bawah itu 36, ini tadi naik kan 36. Ya. Karton 30. Jadi kalau TF-nya 30, nih tadi Bapak masukkan lagi nak ya. Enggak ribet memang. Fotonya. Nih. Ini tadi 36. Masih kelihatan ya? 36. Ini 30. Ini 30 yang baru kita dapat tadi. Ini 2. Ya kan? Dari sini ke sini 36. Ini 30, ini 2. 30 tambah 2? 32. Berarti sisa di sini berapa nak? 4 ya. Jadi supaya 30 tambah 2, 32 supaya jadi 36 tambah 4. Jadi sisa foto apa? Di bagian bawah. Sisa bagian bawah sama dengan 4 cm ya. Itu nak ya. Itu soal yang sering keluar di UN yang agak sulit ya. Yang agak sulit ya, untuk yang contoh soal 4 ini pengayaan aja ya nak ya. Bagi yang nggak ngerti ya, contoh 1, 2, 3 yang harus dipahami. Menurut latihan-latihan Bapak kasih contoh soal 1, 2, dan 3 saja. Yang 4 ya sunnah lah hukumnya gitu nak ya. Itu saja nak ya. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.